Selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis yang kami lakukan mengenai 10 usability heuristik pada aplikasi Spotify. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Clariska Adeline dengan NIM 223611141. Saya Novianti Panitasi dengan NIM 223611019. Saya Vera dengan NIM 223611033. Saya Katarina Juna Samanta dengan NIM 223611078. Saya Bestimung Samparaya dengan NIM 223611096. Baik, kita masuk ke usability yang pertama, yaitu visibility of system status. Temuan yang kami dapatkan pada visibility of system status ini, pada saat aplikasi membuat lagu atau playlist, indikator status sistem kurang terlihat jelas, sehingga pengguna tidak selalu menyadari bahwa sistem sedang memproses perintah. Nah, contohnya pada tampilan berikut, halaman ini hanya menampilkan icon loading saja tanpa ada status jelas, makanya pengguna bingung apakah ini sedang loading atau malah error. Saran dari kami yaitu sebaiknya menambahkan indikator loading yang lebih jelas disertai teks seperti sedang memuat agar pengguna memahami status sistem. Baik, kita lanjut ke usability yang kedua, yaitu match between system and the real world. Jadi temuan yang kami temukan di sini adalah tombol shuffle menggunakan ikon dua panah bersilang, tetapi beberapa pengguna tidak memahami artinya. Seperti pada contoh berikut ini, ikonnya hanya icon shuffle atau memutar lagu secara acak ini hanya menggunakan tanda panah bersilang. Jadi pengguna kurang paham. Makanya saran dari kami adalah sebaiknya tambahkan label acak atau top lip saat hover agar fungsi lebih jelas dan pengguna juga paham tentang fitur shuffle ini. Kita lanjut. Kemudian di sini pada bagian user control and freedom. Temuannya itu pengguna tidak memiliki opsi untuk membatalkan tindakan setelah menghapus dari playlist. Jadi misalnya kalau kita tidak sengaja menghapus lagu yang telah ditambahkan ke playlist kita itu tidak sengaja tertekan ketika kita menekan titik 3 di bagian lagu, kemudian kita klik hapus dari playlist ini, di situ belum ada konfirmasi ketika kita mau menghapus. Jadi lagu itu terhapus dari playlist kita. Kita itu akan kesusahan mencari lagi lagu favorit yang telah kita tambahkan ke playlist. Di sini sarannya itu menambahkan konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan. Jadi nanti ketika misalnya kita tidak sengaja menekan tombol hapus dari playlist ini, nanti itu akan masih ada konfirmasi. Baik, kemudian pada bagian konsistensi and standards, temuannya di sini itu tombol play di beberapa halaman berbentuk lingkaran dengan icon, tapi di halaman lain berbentuk persegi panjang. Jadi contohnya itu ini dia tidak berbentuk bulat, tetapi kalau kita buka lagu ini dia akan bentuknya seperti ini. Jadi saran kami di sini itu yaitu menyeragamkan bentuk dan icon tombol play di seluruh halaman aplikasi. Jadi misalnya dia menyeragamkan tombol itu menjadi bulat semua atau menjadi hanya panjang saja seperti ini. Visibility yang selanjutnya itu error prevention, di mana kami menemukan pada aplikasi Spotify ini pengguna dapat tidak sengaja memutar lagu ketika sedang melakukan scroll pada daftar lagu. Misalnya kita masih mendengarkan lagu yang masih ingin kita dengar, tapi kita sementara men-scroll lagu, daftar lagu, nah tangan kita nggak sengaja menekan sebuah lagu yang lain, otomatis lagu yang kita dengar akan terganti. Oleh karena itu, kami menyarankan memperjelas area interaksi agar kesalahan sentuhan dapat diminimalkan. Nah, untuk sarannya mungkin bisa pada tanda
tanda titik 3 ini diganti dengan tombol play atau pause. Kemudian selanjutnya recognition rather than recall, di mana kami menemukan pengguna harus mengingat isi playlist karena tidak ada pertinjau lagu yang ditampilkan pada tampilan awal playlist. Nah, oleh karena itu kami menyarankan menambahkan pertinjau lagu atau cover kecil pada playlist untuk membantu pengguna mengenali isi playlist. Karena bisa kita lihat di sini pada screenshotan aplikasi Spotify, di sini hanya menampilkan nama playlistnya, namun tidak ada preview isinya. Nah, pada umumnya kita manusia sering lupa, oleh karena itu ada baiknya jika menambahkan cover kecil pada playlist untuk membantu pengguna mengenali isi playlist, karena kita kadang lupa kita menyimpan lagu kita ini di playlist yang mana. Baik, selanjutnya itu flexibility and efficiency of us. Yang kami temukan di aplikasi Spotify ini, yaitu fitur shortcut atau gestur belum diketahui oleh semua pengguna, terutama pengguna baru. Jadi, sebenarnya Spotify ini itu sudah memiliki beberapa gestur atau cara cepat untuk berpindah halaman, tetapi fitur ini tidak langsung terlihat atau dijelaskan kepada pengguna baru. Jadi, saran dari kami yaitu sediakan panduan singkat atau tips penggunaan gestur di awal penggunaan aplikasi. Selanjutnya itu aesthetic and minimalist design. Yang kami temukan di aplikasi Spotify ini yaitu tampilan aplikasi sudah minimalis, namun banner promosi dan rekomendasi pada halaman utama cukup mendominasi tampilan sehingga tampilan utama itu terlihat penuh. Jadi sarannya dari kami itu kurangi ukuran banner, promosi, dan rekomendasi. Dengan mengurangi ukuran banner tersebut, tampilan utama ini akan terlihat lebih rapi dan profesional. Kemudian, help user recognize, diagnose, and recover from error. Di mana temuan yang kami dapatkan, saat aplikasi gagal mendownload lagu karena kuota habis, tidak ada notifikasi yang jelas dan pengguna tetap menunggu. Contohnya di sini ada beberapa daftar lagu yang sedang diunduh, di mana pengguna tidak mengetahui apakah lagu yang diunduh masih tetap berjalan atau gagal jika kuota habis karena tidak ada notifikasi seperti gagal mendownload, no internet connection. Jadi sarannya memberikan pesan jelas download gagal, kuota habis, dan opsi retry atau batalkan. Kemudian help and documentation. Temuan yang kami dapatkan, menu bantuan tidak mudah ditemukan oleh pengguna karena letaknya tersembunyi di pengaturan. Di mana di sini bagi pengguna baru akan sedikit membingungkan di mana dia ingin mencari menu bantuan. Karena menu bantuan ini terdapat di dalam pengaturan, jadi harus mengklik dulu pengaturan baru bisa menemukan menu bantuan. Sarannya menambahkan akses bantuan yang lebih mudah dijangkau dari menu utama atau profil pengguna. Sekian presentasi kami. Mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan penjelasan pada presentasi kami atau kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.